Sampurasun Wilujeng Sopik kemudian Sulaiman bin Susi. Wilujeng Sopik dan Jul Wilujeng bin Susi. Sekali lagi kami dari mana kami sebagai anaknya akan memenuhi bapaknya dari lahir batin dari lubuk yang paling dalam. Intinya mohon maaf sebesar-besarnya dan kami juga terima kasih Badul, rekan-rekan kami sebenarnya terbagi dua di belakang lagi pada berminat karena nanti malam ada pertunjukan di dalam. Jadi seharusnya di sini kumpulnya banyak, hanya mungkin sebagian yang kumpul para pemain yang lagi bersiap-siap untuk pertunjukan di malam. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Dol di sini, Bang Dol di sini, Kang Dol di sini memberikan motivasi kami sebagai seniman, memberikan penguatan kebudayaan ke depan di Jakarta khususnya untuk kaum kami sebagai warga Sunda Tenggara. Alhamdulillah Bang Dul bisa hadir di acara simbolik ini, Jakarta Cukur Day, dan nanti malam ada acara pagelaran Miss Cici. Ini Bang Dul, orang Garut ini memang terkenal bisa pegang kepala orang, mau pejabat, mau orang biasa-biasa. Dan tadi mohon para tukang cukurnya hadir di Banyuresmi, ini kampung cukur itu dari Banyuresmi Garut. Ini tapi ini perantauan rata-rata perantauan, tetapi banyak juga yang sudah punya barbershop di Jakarta ini. Perkumpulan Garut yang paling terkenal, menguasai terminal, menguasai pasar, yaitu Asgar Jaya. Asli Garut, tinggal di Jakarta Raya. Ini tukang cukur lah. Tukang cukur banget. Salam dulu sama Bang Dul. Tadi sebagai dukungan komitmen kepada pasangan Pramono, Anung dan Bang Dul, ada beberapa warga yang nekat asalnya gondrong, kepalanya dicukur, ada nomor 3, coba perlihatkan, coba ya kenalikan siapa tadi, ada 9, 10 orang, coba lihatin tuh ke media, yang satunya mana angka 3-nya, coba dekatkan. Ini sebagai bentuk simbolik di kampanye terakhir ini. Mudah-mudahan Allah biiznillah memenangkan pasangan Pramono Dul 1 putaran. Dan ini juga kalau Bang Dul dan Pak Pramono, Mas Pramono menang, insya Allah karena sesama seniman, ada harapan dari keluarga besar Miss Cici yang berdiri tahun 1928 bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Diperhatikan karena kampung senimannya di belakang ini sudah agak kumuh dan macam-macam, sudah 150 orang Bang Dul di sana keluarganya. Mudah-mudahan 90% lah memilih Bang Dul nanti. Mohon sebuah kebanggaan, mudah-mudahan antara saudara kita dari Betawi, orang Sunda, juga orang Banten. Kemarin saya berkumpul dengan Sunda Banten, memenangkan Pramono dan Bang Dul. Kunaon pada memenangkan Pramono dan Bang Dul, soalnya si eta mah tambelar.
cuek gitu bahasanya itu. Udah 4 bulan si Eta itu kita panggil-panggil, ngomong ke sama tokoh, ngomong ke sama grassroots gitu. Enggak, alhamdulillah cuek gitu. Ya udah kalau cuek ya kita cari saudara yang mau ini aja, mau dekat, mau membangun kekeluargaan dengan kita. Itu Bang Dul, atur nuhun atas perhatian, mohon para seniman dan para perantauan saudara kita dari Sunda, dari Banten, yang dari Galuh, dari Ciamis, dari Sukabumi, dari Bogor, mohon diperhatikan keberadaannya, kehidupannya dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor berapa? Nomor berapa? Coba kita angkat tangannya. Nomor berapa? 3. Siapa cagupnya? Mas Pram. Ayo Mas Pram Bang Dul. Angkat tangannya. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Baik, terima kasih. Hatur nuhun jasa dayana. Jadi Bang Dul, alhamdulillah. Jadi saya juga ingin kasih tahu bahwa Mas Anies Baswedan alhamdulillah sudah full lebih dari 100% untuk Mas Pram dan Bang Dul. Yang kedua adalah kemarin kita sudah jalan di Kapuk Mas Pram dan Bang Dul, dan sudah menyampaikan juga bahwa insya Allah hal-hal yang baik yang ada di zaman Mas Anies saat itu insya Allah akan diteruskan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Misalnya untuk masyarakat kecil terutama, ada KJP, ada KJMU, ada kartu pekerja, lansia, dan hal-hal yang lain terutama misalnya di sektor transportasi. Nah, ini tentunya adalah bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil. Karena keberadaan negara, keberadaan pemerintah tentunya harus menjadikan rakyat sebagai prioritas. Nah, oleh karena itu sudah tepat kalau kita semua ini memberikan dukungan penuh kepada Mas Pram dan Bang Dul. Nomor berapa? Selanjutnya, beberapa hari lagi kita akan pencoblosan. Dan untuk itu kita harus ingat bahwa ada hari sebelum pencoblosan, masa pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Nah, sebelum pencoblosan ini, apapun yang terjadi, kita tidak boleh merubah pilihan. Apapun yang terjadi, mau dikasih apa, mau ada apa, maka kita tetap nomor 3. Untuk hari H kita jaga TPS kita jaga kampung kita, agar perhitungan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Dan dengan itu maka insya Allah Mas Pram dan Bang Dul menang dalam satu putaran. Baik, ini kira-kira yang bisa disampaikan Bang Haji. Terima kasih dan semua Pak Ketua dan seluruh masyarakat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah saya akhirnya bisa sampai ke Micicin. Saya kecil tuh dekat tuh dengan Micicin. Saya lahir di Kepu, Kemayoran. Micicin dulu di tempat Rivoli. Jadi saya sering datang ke Micicin. Walaupun jujur waktu kecil saya nggak ngerti bahasanya. Tapi artinya kesenian Sunda ini nggak aneh bagi saya. Saya kenal Kang Ibing, saya kenal Kang Ari Rusli, saya kenal Kang, artinya banyak lah. Saya kesini memang ingin saya sampaikan bahwa Jakarta akan berangkat menjadi kota global. Dari 5 kriteria kota global itu, selain ekonomi, SDM, tapi poin keempat adalah dia harus punya kebudayaan. Di Jakarta ini bukan hanya milik orang Betawi, tapi milik masyarakat Jakarta. Secara komponen geografis, Jawa di Jakarta ini 38%, Betawi 25%, Sunda 15%, Tionghoa 8%, kemudian ditambah. Artinya itulah kekuatan Jakarta. Nah, di satu saat
kota global akan terbentuk. Karena undang-undangnya memang menyatakan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Nah, kalau saya tidak bisa membangun komponen kebudayaan, gagal kota global itu. Yang pasti saya tidak akan tinggalkan kebudayaan Micici. Sebetulnya mungkin secara fisik saya baru kesini, tapi pada waktu pandemi, Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan kayaknya juga membantu kegiatan Micici. Ya kan? Saya belum sempat datang ke sini karena kebetulan waktu itu, maaf, Ibu Mega memerintahkan kami untuk membantu Barata, Bang Syarif. 2 tahun Barata itu nggak main. Ada 218 keluarga kita yang ada di sana karena pandemi waktu itu. Kami diberitakan oleh Ibu untuk membantu. Makanya selain sembako kita distribusikan, tapi kita juga maaf, kita membayar pementasan yang hanya kebetulan yang nonton kita saja. Itulah yang terjadi. Kalau saya nggak salah juga, Micici juga kami bantu sama seperti itu. Apalagi dulu penasihat Micici ini Bang TB Hasanuddin, kebetulan satu rumah. Makanya dia bilang, "Dol tuh kemana teh pikirin juga eta Micici." Iya Kang lah, saya bilang ntar kita pikirin. Nah, jadi singkat kata, saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak ingin bicara program, tapi di sini ada potensi yang bisa kita kawinkan dengan kebudayaan Jakarta. Akan sekalian, Teteh, insya Allah Jakarta ini memiliki 1.500 taman yang pada dasarnya jam 6 sore sudah tutup, gelap gulita. Besok kita akan membuat seluruh taman di Jakarta menyala. Untuk apa? PKL, UMKL bergerak di situ. Saya tadi berpikir, bisa juga di tukang cukur Garut membuka barbershop di taman-taman itu, antik jadi. Dan itu keinginan Mas Pran, Bang. Dia ngomong, "Bang, ini taman, ya maaf, bukan berarti kalau kita di luar, nggak usah jauh-jauh lah ke Singapura lah. Setiap malam taman itu menjadi pusat kuliner. Di kita tidak. Nah, jadi insya Allah kita akan segera revitalisasi taman, kita tambah dengan fasilitasnya, kita bikin toilet yang bagus, kita buat lampu yang terang benderang, wifi ada di sana. Nanti mungkin di beberapa pojok ada tukang cukur yang tidak harus tiap hari dari pagi, bukanya khusus malam. Atau gimana nanti kita bisa desain seperti itu. Kemudian juga pasti taman-taman ini akan menjadi tempat performance dari semua kebudayaan, termasuk Micici. Jadi saya minta Micici kalau memang main di taman-taman itu, saya minta kembali kepada hitohnya. Jangan selalu ceritanya horor mulu. Saya suka Kabayan, suka saya Pak Kabayan. Tokoh Kabayan itu sebetulnya imajinasi saya itu Sidul, sama seperti Sidul. Kabayan tuh orang bilang mungkin goblok, oh Kabayan tuh pintar, sangat pintar, cuman lugu. Kang Ibing main bagus, Kang almarhum Didi Petet main bagus, kemudian ada tokoh si Iteng. Nah ini sebetulnya kalau kita bisa ciptakan sekarang ini di Indonesia, Kang Bang Syarif, per 2 minggu sekali satu bahasa daerah hilang. Per 2 minggu sekali satu bahasa daerah di Indonesia hilang. Saya khawatir kalau bahasa Sunda ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah akan hilang. Ngeri. Untungnya di Jawa Barat kalau di rumah masih ngomong Sunda. Kalau satu saat enggak lagi, ngeri, hilang bahasa ibu. Nah jadi bagi saya kebudayaan itu juga menyampaikan tentang bahasa. Bapak Ibu sekalian, ini memang kampanye terakhir kami, besok kita istirahat. Suara saya sebetulnya udah habis, tapi karena saya janji sama Kang TB, Kang, eta tolong dilihat ke masa aneh, makanya tadi si Akang ngomong di sono nggak datang udah 4 bulan ditunggu-tunggu. Paham lah saya siapa yang nggak mau datang kemarin.
Bagi saya aneh, Miss Cici ini dibantu oleh Pemda DKI. Pemda Jabar nggak bantu apa? Masya Allah, atau kumaha. Ntar kita ngomong sama Pemda Jabar. Nah jadi insya Allah akan sekalian saya terima kasih. Hari ini sebetulnya masih ada acara di GBK, di apa? Di Stadion Madia nih. Saya kabur ke sini. Hari ini sore ini seleng di sana. Wah, seleng kalah sama Miss Cici. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tentu saya memohon, kalau lah bisa saya mewujudkan mimpi saya ini, saya mohon dukungan dari keluarga besar Miss Cici. Minimal dari 150 orang. Dibicara dengan tetangga dapat masing 2-2 udah 400 itu. Lumayan 400 suara kan. Daripada nggak nyoblos sama sekali. Jadi saya ucapkan selamat berpentas nanti. Saya izin tidak bisa berlama-lama karena saya harus kembali ke Stadion Madia karena malam ini penutupan kampanye akbar. Jadi sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan simbolis untuk memberikan kepercayaan untuk mengamankan suara. Boleh tepuk tangan yang mulia? Lihatin aja pinnya. Ini buat siapa? Buat kakak? Ya. Saya maaf, saya tidak berangkat dari etnis, tapi saya berangkat dari kebudayaan. Kenapa saya ke Miss Cici? Ini sentra kebudayaan Indonesia, bukan hanya Sunda. Kebetulan di sini mungkin etnis saya adalah Sunda. Bagi saya sebetulnya Miss Cici nggak aneh. Saya ini kecil di Kemayoran. Dan dulu Miss Cici di sana, sekarang gedung Rivoli. Dulu di sana Miss Cici, nggak jauh dengan Barata lah. Artinya, bahkan saya paham. Jalur ceritanya saya paham, cuman mungkin bahasanya agak dengar-dengar ya sedikit-sedikit banget. Singkat kata, ini kan kampanye terakhir, makanya tadi saya bicara tentang konsep kota global. Karena Jakarta ini akan menuju kota global. Dari 5 syarat kota global nomor 4 adalah kebudayaan. Karena itulah saya memberikan pemaparan di sini bahwa bisa saja Miss Cici ini melakukan performance di sini, tapi bisa saja Miss Cici juga keluar. Makanya saya bilang apa, tempatnya di mana? Di taman-taman itu. Coba kalau taman ada musik Sunda itu, sebagian dari atmosfer situasi kan bagus. Jadi kita bagi semua, budaya Betawi kita angkat, Sunda kita angkat, begitu dia etnis Tionghoa kita angkat. Karena Jakarta ini kosmopolitan. Nah jadi artinya mungkin agak terakhir saya datang ke sini, tapi memang dari awal saya sudah terngiang memang mau ke Cici, cuman ya baru saya dapat. Itu. Jadi nanti setiap minggu atau setiap hari akan ada program khusus di mana itu jadi hari kebudayaan di taman-taman Jakarta. Artinya begini, kita akan segera revitalisasi seluruh taman yang ada di Jakarta. Taman ini selama ini jam 6 sore mati, lampunya gelap. Kita akan nyalakan, kita akan terang benderang. Karena ini dia sebetulnya banyak permintaan dari UMKM, PKL. Mereka nggak punya tempat. Ya kembali mungkin Mas Pram suka keluar, saya juga punya pengalaman. Kalau di sana kan taman itu menjadi tempat. Tapi artinya kita jaga ketat, kebersihan dijaga, makanan juga harus higienis mesti dijaga, toiletnya bagus, wifi segala macam. Jadi kita bikin kehidupan agar apa? Itu menjadi outlet untuk selain UMKM, PKL dan juga buat kebudayaan. Intinya itu. Mas, Mas Bang, ini kan nanti malam itu hari terakhir kampanye. Berarti kan APK ini sudah harus dibersihkan dari jalanan-jalanan. Ada arahan khusus atau misalnya Bang akan turun untuk copot juga? Tadi kan di atas panggung saya memberitahu kepada yang datang di lapangan tadi, besok insya Allah hari ini kampanye terakhir, besok masuk masa tenang. Segera copotin seluruh spanduk punya kita, nggak usah punya orang. Artinya supaya tidak timbul nanti kecurigaan. Saya bilang, yang kita khawatir apa? Mungkin nggak bisa semua dicopot oleh kita. Yang saya khawatir kalau dicopot oleh Satpol PP misalnya, dan itu tugas mereka, nggak bisa dipakai. Kalau sama kita, makanya saya bilang jangan dibuang. Maaf, mungkin bisa dipakai buat tatakan kalau duduk. Mungkin kalau ada bisa dibikin apa ya? Kayak tas, segala bisa dibikin, artinya ya limbah tapi yang menghasilkan. Supaya apa? Mulai besok Jakarta bersih.
gitu. Bang, tapi kalau buat di masa tenang nih, Bang Dul mau ngapain aja nih? Aku mau tenang. Jadi imbauan masyarakat menyikapi masa tenang ini seharusnya Ya biasa saja, biasa saja. Cuman mungkin ada petugas-petugas yang memang kita tugasi. Ya barangkali bisa. Kita tetap harus melakukan ya, sosialisasi tentang PPS bagaimana. Maaf ini, kayak kemarin juga banyak, bukan banyak, masih ada yang belum dapat undangan, panggilan. Ada yang bilang, Bang gimana? Aktif. Tanya, kok saya belum dapat? Saya udah dapat undangan. TPS saya nomor 39 di Lebak Bulus. Kalau nggak ada, tanya. Kalaupun nggak ada juga, datang ke TPS, bawa KTP. Itu hak warga negara. Jangan coba-coba. Sudahlah, kita cukupi semua kesalahannya kemarin. Artinya udah, kita mulai yang baru. Jadi intinya begitu, masa tenang bukan berarti semua tidur, tapi kita bekerja. Oke? Bang, besok kan udah masa tenang, tapi katanya Mas Pram mau nonton bareng sama Mas Anies, itu agendanya apa sih Mas? Lu orang mau nonton kok agenda? Nonton apa? Aku nggak tahu nonton apa, tanya sama Mas Pram. Aku nggak ikut nonton, soal aku mau nonton yang lain.